Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, niatnya weekend mau santai. Dapat kiriman video yang menurut saya adalah sebuah tindakan anti kebinekaan, bahkan cenderung sebuah aksi kriminal pemaksaan yang jelas dan terang-terangan dan dapat saja mungkin dikenakan pasal 335 KUHP, yaitu pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan. Maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Memaksa. Ini persis yang terjadi dan membuat media sosial hari ini dihebohkan dengan akun atau kanal YouTube yang bernama Zawilda TV. Yang berisi konten seorang perempuan yang meminta perempuan lainnya di tempat umum memakai baju yang dia istilahkan baju penutup aurat. Nah, dan hari ini terjadi ya, netizen yang ramai-ramai kemudian meminta kanal tersebut dilaporkan atau istilahnya di-report ke YouTube karena ditenggarai melanggar aturan hukum. Nah, ini videonya yang pertama. Misi Kak, misi boleh izin tutup auratnya nggak Kak? Kenapa? Coba aja deh bentar Kak. Sebentar aja. Sudah, nggak mau. Kenapa? Udah terbiasa kayak gini ya? Emang sebelumnya agamanya apa ya Kak? Islam. Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam, gitu kan berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam. Enggak, di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja. Mungkin sebentar aja nanti dilepas lagi gitu kan. Sebentar aja. Kakaknya cantik kok, memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga. Nggak mau. Sebentar aja Kak. Coba aja dulu Kak. Kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja Kak. Sebentar aja saya izin gitu. Nah, abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini. Saya cuma ingin, saya nggak ngajak ke jahat loh Kak. Saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau. Ya, iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja Kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar. Siapa tahu nanti kakak ada berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan kewajiban kakak gitu. Nah, apa pendapat Anda? Belum lagi video yang ini. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Misi Kak, misi. Iya maaf, siapa ya Mbak? Ini lagi sibuk nggak? Enggak sih, kita cuma lagi ngobrol doang. Lagi ngobrol doang. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Kakak kan muslim lah ya? Non-muslim juga. Nah gini Kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya mau, sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Nyoba doang? Iya nyoba doang, nanti enggak, saya nggak paksa kakaknya 24 jam, enggak. Hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa Kak? Ini nanti bisa dicopot lagi? Iya dicopot lagi, oke nggak apa-apa. Dicopot lagi nggak apa, tapi ini temannya bagaimana Kak? Temannya? Tapi boleh nggak Kak? Dari kakak pribadi gimana? Itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih Kak, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kayak agak kebingungan gitu. Oke nggak apa-apa ya.
Izin duduk di sini boleh Kak? Ya, silakan. Oh, kakak berdua dari mana Kak? Jakarta. Oh, Jakarta. Di sini berarti liburan. Iya, liburan. Sama keluarga atau emang sama teman-teman doang? Aku sama keluarga. Aduh, saya sih masih melihat ya video ini sepertinya settingan. Ada beberapa kejanggalan yang menurut saya kurang alami. Tapi apapun, konten seperti itu memang jelas tidak mendidik menurut saya. Dan kalau dibiarkan, bisa menjadi presiden buruk di jalanan umum. Kebayang kalau hal ini dibiarkan, lalu menganggap kejadian minta orang buka baju dan ganti baju sesuai dengan kemauan orang lain adalah hal yang normal atau yang wajar, betapa berbahayanya kawan-kawan yang bukan muslim ya terutama ya, bahkan non-muslim atau turis sekalipun. Ini nih, banyak yang bilang bahwa konten tersebut, yakni seorang YouTuber mendatangi perempuan di tempat umum yang tidak mengenakan kerudung atau hijab, kemudian minta perempuan itu memakai hijab atau kerudung, meskipun beberapa kali ditolak loh kalau saya lihat video tadi ya. Bahkan ketika ditolak, tetap dikejar oleh pembawa acara itu agar mau apa yang dia istilahkan mendengarkan dakwahnya sebagai renungan. Nekat ya. Kali itu kalau perkiraan saya settingan. Kalau bukan settingan lebih parah lagi berarti kan. Ya, dan tentu saja warganet atau netizen berduyun-duyun melaporkan akun itu karena menurut netizen ada sejumlah pelanggaran yang sangat mengganggu kerukunan kita sebagai anak bangsa. Kalau saya lihat lagi konten-konten dari kanal Zawilda TV itu, saya sih melihat orang-orang ini, dugaan saya ya, adalah bagian dari kepentingan besar sebuah ormas yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, yaitu HTI. Kita tahu HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada Juli 2017 lalu. Menteri Hukum dan HAM mengumumkan secara langsung saat itu. Ya, kenapa dibubarkan? Ya, karena pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan juga ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu memang sudah parah dan harus dibubarkan. Dan ternyata setelah dibubarkan, bukannya hilang, tapi saya merasakan aktivis dari orang-orang HTI ini makin rajin ceramah, bahkan demo, unjuk rasa, makin bebas keliaran meski tanpa bendera ya. Dan sepertinya makin gencar menyebarkan faham yang sudah juga ditolak di banyak negara. Ya, pasca dicabutnya izin dari HTI ini mereka itu menggunakan cara-cara baru dalam merekrut dan menyebarkan gagasannya, terutama kepada remaja ya, dan juga generasi muda. Contoh yang paling mudah dilihat adalah ya tadi, Zawilda TV itu. Cara kerjanya persis sama dengan cara HTI dalam merekrut, menyebarkan ajaran-ajarannya. Zawilda TV memiliki subscriber sekitar 11.000 lah. Ini dia membuat kanal itu sekitar Juni 2020 dan seluruh konten yang ada di kanal itu sudah ditonton sekitar 12 juta kali. 12 juta kali, bayangkan. Nah, ini dengan santainya dalam keterangan kanalnya, Zawilda TV ini mengaku sebagai kanal YouTube Islamic Social Experiment. Aduh, agama kok dijadikan percobaan ya orang-orang ini, waras apa enggak sih? Ya, rata-rata video kanal itu memang berisi perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab di tempat umum, kemudian didatangi dan diminta mengenakan hijab. Apakah ini imbas dari kasus pemaksaan jilbab kemarin yang di sebuah SMA di Bantul, Jogja itu? Oh, cepet banget nyebarnya ya. Saya jadi ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode weekend bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ceritanya begini. Dunia maya digegerkan dengan munculnya kanal YouTube Zawilda TV yang memperlihatkan konten meminta wanita di tempat umum, ingat ya, di tempat umum, memakai hijab atau jilbab untuk menutup auratnya, dan ini jadi viral dari kemarin sampai tadi pagi, sampai sekarang. Ya, ingat ya kata kuncinya, di tempat umum, istilahnya nodong lah. Kayak orang nggak pakai pakaian dikasih pakaian gitu loh, kira-kira begitu. Dan ini nodong di depan umum, dipublikasikan, direkam, dipublikasikan. Dan
Kemudian ada aksi report atau melaporkan akun YouTube yang ditenggarai milik kader-kader HTI itu. Banyak kritik dan juga hujatan mengarah ke konten maker yang nggak jelas itu. Selain karena YouTube, Zabilda TV ini mempunyai konten yang melanggar lantaran memaksa wanita di tempat umum menggunakan hijab atau jilbab. Juga judul yang digunakan rata-rata menggunakan kata-kata yang seksi, kata-kata kunci seperti aurat, seksi, seksi ya, atau hijab. Lihat saja thumbnail atau gambar sampul tiap videonya. Ini maunya mengurangi atau malah mempromosikan baju seksi? Ya, lagian kalau memang kanal itu seolah kanal suci anti baju seksi, atau misalnya tujuannya untuk berdakwah, harusnya perempuan yang berpakaian terbuka itu kan diburamkan gitu gambarnya, atau diblur lah ya. Ini malah promosi gambarnya paling banyak. Ya, jangan-jangan ini konten sebaliknya ya. Saya sih suka sih. Ya, saya menduga ya bahwa ini adalah aktivis atau aktivitas dari aktivis kader-kader HTI yang organisasinya telah dilarang pemerintah. Tapi memang mereka pandai ya, cari celah itu untuk menyebarkan ideologinya itu, jago banget lah. Sasarannya selalu anak-anak muda, karena itulah saya juga menilai HTI gini itu bertransformasi istilahnya ke dalam komunitas-komunitas gaul dan menggunakan pendekatan yang istilahnya pendekatan yang sesuai dengan peminatan para remaja, anak-anak gaul ya, sesuai dengan hobi para remaja lah, kira-kira begitu. Remaja laki-laki pasti dong suka ya perempuan berbaju seksi. Mungkin ini adalah market dari Zabilda TV itu ya. Sama ketika pentolan HTI seperti Felix Xiao yang membuat film animasi Nusa Rara, itu marketnya anak-anak, itu sama. Ya, mereka tuh pelan tapi pasti ya, mereka menyusup ke setiap garis-garis generasi ya. Ada anak-anak, ada anak muda, mungkin kalau orang tuanya mungkin udah susah, udah rusak. Ya mungkin menurut mereka begitu. Ini yang saya lihat sebagai pola baru. Kalau dulu kan lewat rohis atau yang identik dengan agama Islam misalnya, sekarang mereka menggunakan passion anak muda, di mana di situ mereka masuk. Mereka punya strategi perekrutan yang sistematis. Mereka tidak menggeneralisir istilahnya, tergantung orang yang di-approach atau istilahnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar lah ya gitu. Mereka nggak sebar uyah istilahnya, nggak menyamakan, custom sesuai dengan keperluannya. Bahkan saya pernah melihat ya, HTI itu juga masuk ke komunitas hobi misalnya outbound, panjat tebing, komunitas motor, dan cara-cara lain yang disukai oleh anak-anak muda. Termasuk penyebaran dengan konten kreatif dan menarik di media sosial atau YouTube, ya seperti misalnya yang terjadi di Malioboro dalam tayangan Zabilda TV ini. Saya masih meyakini ya, cara-cara dan ciri-ciri kader HTI selalu sama, yang selalu nyinyir mempromosikan soal jilbab, sistem khilafah, berlatih kuda dan memanah, dan juga sangat membenci pemerintah yang sah. Itu ciri-ciri mereka. Dan selalu target sasaran rekrutmen HTI ialah anak muda yang punya pemahaman agama sedikit, tapi punya idealisme dan juga kegelisahan. Itu sasarannya. Di mana rata-rata dari kalangan menengah ke atas ya, saya lihat sih. Coba lihat video tadi. Ada transformasi rekrutmen gerakan radikal yang sebelumnya itu sangat eksklusif, kini mulai terbuka untuk mencari semacam dukungan publik lah. Mereka sudah mulai terbuka gitu loh, terang-terangan ya. Sudah mulai terang-terangan. Nah, belum lama di Malioboro juga itu ada semacam kegiatan namanya baca kitab suci secara massal di jalanan. Lalu diikuti beberapa daerah lain. Siapa pelakunya? Itu tadi, kader-kader gembong HTI. HTI memang tidak tertarik melakukan tindak kekerasan. Ya, ada teman saya yang mendefend HTI kan tidak pernah melakukan kekerasan. Betul. Tapi ideologi yang disebarkan HTI adalah apa yang disebut sebagai langkah terakhir menuju terorisme. Ya kan? Karena menyebarkan ideologi sistem khilafah. Ya, jadi meski cuma pemaksaan memakai baju jilbab, itu bukan berarti persoalan ringan. Karena bisa saja itu adalah pintu masuk untuk menjamurnya penerimaan orang terhadap faham khilafah untuk menggantikan demokrasi Pancasila yang telah kita jaga selama 77 tahun ini. Nah, lain kali kalau ketemu di jalan, ada orang yang memaksa orang lain menggantikan baju Anda menjadi jilbab, jangan layani. Apalagi kalau Anda laki-laki. Ya, demikian Oposisi dalam 96 FM edisi weekend ya. Selamat berlibur. Salam bletak. Ya. Tarik Bambang. Ketemu besok di Bandung ya. Pak Jokowi silakan. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka,
Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan